Audioton mempersembahkan sebuah audiobook yang berjudul Anak Kembar Sang Mafia. Karya ini ditulis oleh autor Poponira dengan pengisi suara Sensen. Pada bab ke-7, Rumor Hangat di Sekolah. Selamat mendengarkan. Luka dan Lucia hari ini resmi bersekolah di sekolahan yang baru. Awalnya dia diperkenalkan dengan teman-teman sekelasnya oleh gurunya. Semuanya berjalan seperti perkenalan murid baru pada umumnya. Sebelum beberapa guru datang untuk melihat dan memastikan mereka secara langsung, ternyata beberapa guru mengenali Luka sebagai anak dari CEO Blues Group, karena wajahnya yang terlihat sangat mirip dengan Raiden Kanosafir saat kecil. Begitupun dengan Lucia yang merupakan saudara kembar Luka. Luka, Lucia, bolehkah ibu guru bertanya siapa nama ayah kalian? Tanya seorang guru bernama Mita yang merupakan wali kelas si kembar. Baik Luka maupun Lucia hanya bisa menggelengkan kepala mereka dengan polosnya. Karena mereka memang tidak tahu siapa papa kandung mereka. Jangankan mereka ataupun orang lain, bahkan mamanya sendiri pun tidak tahu siapa papa kandung mereka yang sebenarnya. Apakah mama kalian melarang kalian berdua untuk mengatakannya pada orang lain? Tanya Mita lagi yang masih penasaran dengan asal-usul si kembar Luka dan Lucia. Namun lagi-lagi Luka dan Lucia menggelengkan kepalanya. Hal itu tentu saja mengejutkan baginya. Jadi selama ini kalian berdua tidak diberitahu siapa ayah kandung kalian yang sebenarnya? Seru Bu Mita yang tidak habis pikir dengan alasan ibu dari anak kembar menyembunyikan siapa ayah kandungnya. Kali ini Luka dan Lucia mengangguk. Sebenarnya mereka tahu apa yang ada di dalam pikiran ibu gurunya ini. Tapi mereka lebih memilih bersikap layaknya anak berumur 6 tahun pada umumnya agar tidak terlalu diperhatikan. Sudah berpura-pura bodoh saja masih diperhatikan, karena wajah mereka yang sangat mirip dengan seorang CEO besar di negara itu. Apalagi kalau sampai kemampuan mereka diketahui semua orang. Bisa-bisa mereka dijadikan bahan eksperimen. Begini. Kalian mau tidak kalau ibu guru membantu mencarikan ayah kandung kalian? Bagaimana? Mau tidak? Ujar Bu Mita yang menawarkan bantuan kepada bocah kembar yang dia anggap sangat kasihan itu. Benarkah ibu guru akan membantu mencari papa? Tanya Lucia bersikap sok polos di depan wali kelasnya itu. Iya. Ibu akan membantu kalian mendapatkan sebuah keluarga yang lengkap, agar bisa hidup bahagia. Lanjut Bu Mita yang benar-benar tulus ingin membantu si kembar Luka dan Lucia. Baiklah, mohon bantuannya Ibu Guru. Ujar Lucia dengan senyuman manisnya, seraya memegukkan badannya memberi hormat. Dia menyetujui dengan mudahnya niat Ibu Guru yang tulus itu. Luka pun terpaksa ikut membungkuk seperti Lucia sebagai rasa hormatnya pada gurunya. Padahal di dalam hatinya, dia sangat menentang campur tangan orang lain di dalam keluarga. Karena hanya menyusahkan diri sendiri nantinya. Kalau begitu, kalian boleh melanjutkan belajarnya ya? Ujar Bu Mita yang mengizinkan Luka dan Lucia bergabung lagi dengan teman-teman sekelasnya. Setelah itu Bu Mita pun meninggalkan kelas yang ternyata sudah ditunggu oleh guru lain di depan pintu. Mereka ternyata diam-diam mengambil gambar Luka dan Lucia yang sedang bermain di dalam kelas. Bu Mita, bagaimana? Benarkah dugaan saya kalau mereka itu anak dari Tuan Raiden Kanosafir? Ujar salah seorang guru yang pertama kali mengenali wajah Luka. Kalau itu benar, sangat bagus dong untuk sekolahan kita nanti. Saut sang kepala sekolah yang terlihat sangat antusias hanya sekedar membayangkannya saja. Iya benar banget itu. Karir Bu Mita pasti akan langsung naik. Ujar guru yang tadi. Aku sangat bersyukur kalau hal baik terjadi padaku. Tapi masalah mama mereka menyembunyikan siapa ayahnya selama ini. Apakah tidak masalah kalau aku memposting foto mereka di media sosial? Bu Mita tampak ragu untuk mempublikasikan hal yang tidak pasti. Apalagi setahu dirinya, mama si kembar sengaja menyembunyikan identitas ayah dari anaknya itu. Kalau Anda masih ragu, coba saja gunakan akun palsu untuk mempublikasikannya. Usul salah satu guru yang berada di sana. Benar kata Bu Tari tuh.
Gunakan saja akun palsu. Saut kepala sekolah lagi yang sangat menyetujui usulan dari salah satu guru itu. Akan saya pikirkan dulu nanti. Saut Bumita yang masih terlihat ragu. Di sisi lain, Luka yang terganggu dengan perkataan wali kelasnya pun mulai mengutarakan pikirannya pada sang adik yang tengah asik bermain pesawat terbang yang terbuat dari kertas. Lucy, apakah tidak masalah membiarkan Bu Guru ikut campur dalam urusan keluarga kita? Tanya Luka yang lebih tepatnya dikatakan sebagai bisikan. Menurutku tidak masalah sih, ujar Lucia dengan santainya. Masalahnya hanya pada Mama. Dia akan menerimanya atau tidak. Itu lebih penting, Kak. Lanjut Lucia lagi. Kau benar. Mama selama ini kan hanya punya kita berdua. Bagaimana perasaannya nanti kalau tiba-tiba Papa muncul dan membawa kita pergi jauh darinya? Ujar Luka yang tampak sedih bahkan hanya untuk membayangkannya saja. Tenang saja, aku akan menghajar Papa habis-habisan kalau sampai dia melakukan hal itu. Seru Lucia dengan semangat membara 45. Oh, kau memang yang paling bisa diandalkan, Lucy. Puji Luka sambil membelai rambut panjang adiknya dengan penuh kasih sayang. Jam sekolah pun akhirnya telah selesai. Seperti biasa, Zia menjemput anak kembarnya dengan menggunakan mobil yang baru saja selesai diperbaiki itu. Sepanjang perjalanan pulang, Zia menanyakan kegiatan apa saja yang dilakukan Luka dan Lucia di hari pertama mereka pindah sekolah. Lucia pun dengan semangat menceritakan semua kegiatannya, tapi dia menyembunyikan tentang pembicaraannya dengan Bumita. Sementara, Luka lebih terkesan diam, berbeda dari biasanya, hingga membuat Zia penasaran dengannya. Luka, apa ada murid yang mengganggu di sekolah? Tanya Zia yang menyadari putranya yang satu ini sedang memikirkan sesuatu. Mah, mana ada yang berani mengganggu kakak? Selama ada Lucy di sampingnya. Saut Lucia yang membanggakan dirinya sendiri. Mama lupa, kan ada Lucia yang kuat dan dapat diandalkan ini. Puji Zia pada putrinya yang memang sangat pemberani itu. Mama bisa saja. Mendapat pujian dari sang mama, Lucia pun menjadi malu-malu kucing dibuatnya. Bagaimana dengan hari Mama? Apakah semuanya berjalan dengan lancar? Tanya Lucia seperti biasanya. Bagaimana dengan hasil penelitiannya, Ma? Apakah diterima? Tanya Luka yang menjadi sangat antusias jika membicarakan tentang penelitian dunia IT yang memang melibatkan dirinya. Semuanya cukup lancar, ujar Zia yang berusaha menyembunyikan kebenarannya di depan anak-anaknya. Pasti hasilnya kebalikannya jika melihat sikap Mama yang seperti itu, ujar Luka yang menebaknya dengan tepat, hanya dengan sekali lihat sikap mamanya. Maafkan Mama ya sayang, ucap Zia yang tertunduk malu di depan anak kembarnya. Sudahlah, Ma, kan masih ada hari esok. Lucia berusaha menyemangati mamanya kembali. Iya, Ma, kita bisa mencobanya lagi lain waktu, saut Luka yang dapat memaklumi kecerobohan mamanya. Terima kasih sayang, malam ini Mama akan memasakkan kalian berdua makanan kesukaan kalian dengan porsi besar. Bagaimana, kalian suka? Yeay, sayang Mama. Luka dan Lucia pun berseru kegirangan. Bersambung, terima kasih sudah mendengarkan.